Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkanlah, nama saya Sugina SSMM sebagai dosen S1 pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studi manajemen retail di Universitas Raharja. Dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah koperasi. Mata kuliah koperasi ini akan ditempuh selama 14 kali pertemuan, 1 kali UTS dan 1 kali UAS. Pada mata kuliah ini akan kita sajikan, akan kita pelajari yang pertama tentang ruang lingkup koperasi, yang kedua adalah pengertian azas dan prinsip-prinsip koperasi, yang ketiga adalah perangkat organisasi dan manajemen koperasi, yang keempat adalah bentuk dan jenis koperasi, yang kelima tujuan dan fungsi koperasi, yang keenam adalah pola manajemen koperasi, yang ketujuh kita akan bicara sisa hasil usaha koperasi, yang kedelapan adalah permodalan koperasi, dan pembahasan yang kesembilan kita akan ajarkan prosedur dan syarat pendirian sebuah koperasi. Yang ke-10 adalah evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi keanggotaan. Dan yang berikutnya adalah evaluasi keberhasilan koperasi dilihat dari sisi perusahaan. Ya. Yang ke-12 kita akan bicara tentang peranan koperasi dalam pembangunan ekonomi rakyat. Dan pertemuan yang ke-13 adalah kita akan coba sajikan tentang sumber daya manusia di dalam koperasi. Dan yang pertemuan terakhir, ke-14, kita akan belajar tentang bagaimana peluang dan kendala usaha koperasi di era digitalisasi saat ini. Selanjutnya mata kuliah ini disajikan untuk mahasiswa di semester ganjil, ya, dan mata kuliah ini memiliki bobot 2 SKS. 2 SKS, perkuliahan ini akan dilaksanakan 1 kali dalam 1 minggunya selama 2 kali 50 menit atau 100 menit. Ya. Adapun capaian pembelajaran dari mata kuliah ini dikelompokkan menjadi 5 hal dicapai oleh mahasiswa. Yang pertama adalah mengenai kemampuan pra penilaian, ya, skill assessment, ya. Yang kedua yaitu mengenai kecakapan dalam belajar. Kecakapan dalam belajar kita dituntut. Yang ketiga juga kita akan coba arahkan agar mahasiswa mampu menganalisis, menganalisa tentang perkoperasian, seluk-beluk perkoperasian. Yang keempat, kita juga akan coba tunjukkan bahwa pembelajaran koperasi ini kita akan mampu mempraktekkan. Dan yang kelima adalah kemampuan mengaplikasikan. Artinya ilmu ini bisa diterapkan di tengah-tengah masyarakat maupun di dunia koperasi secara nyata. Ya, seperti itu. Tentang metode pembelajaran. Metode pembelajaran dalam mata kuliah koperasi ini dilakukan melalui 3 hal. Yang pertama adalah melalui tatap muka di kelas, yaitu melalui ceramah, pemaparan, dan penjelasan materi bahan ajar, ya, materi bahan ajar pada setiap sesi pertemuan yang sedang berjalan. Yang kedua melalui interaktif,
di mana saya harus melakukan interaksi atau komunikasi dua arah, ya, dua arah dengan para mahasiswa, ya, melalui tanya jawab, diskusi, dan dialog serta penugasan-penugasan yang lainnya. Yang ketiga, melakukan asesmen, yaitu memberikan penilaian terhadap para mahasiswa yang ikut berperan aktif dalam setiap pertemuan. Kemudian sistem penilaian, ini penting. Sistem penilaian dalam mata kuliah ini terbagi menjadi beberapa hal. Ya. Yang pertama adalah nilai kehadiran mahasiswa memiliki nilai 10%. Terus partisipasi keaktifan mahasiswa 10%. Terus mengerjakan tugas dan kuis, baik secara mandiri maupun kelompok, nanti akan mendapatkan nilai 15%. Dan selanjutnya mengerjakan UTS 30% dan mengerjakan UAS sebesar 35%. Seluruh ketentuan ini ya akan diberikan kepada para mahasiswa pada pertemuan pertama pada saat penjelasan kontrak perkuliahan kuliah, agar para mahasiswa mengerti dan memahami hak dan kewajibannya selama mengikuti perkuliahan selama 1 semester yang sedang berlangsung. Yang terakhir, untuk memudahkan komunikasi antara dosen dan mahasiswa, saya juga membuat sebuah WhatsApp group. Hal ini dimaksudkan sebagai media di luar kelas, ya, jika ada hal-hal yang perlu mendapatkan informasi secara cepat, baik dari dosen maupun dari mahasiswa. Ya. Yang berikutnya saya akan memutar sebuah video perkuliahan yang saya lakukan secara tatap muka di dalam kelas bersama para mahasiswa. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Selamat malam dan salam sejahtera kita semuanya. Untuk pertemuan pada hari ini, kita akan lanjutkan materi koperasi, yaitu tentang azas dan prinsip-prinsip koperasi. Nah, kita akan pelajari apa sih sebenarnya asas koperasi itu, terus prinsip-prinsipnya seperti apa, gitu ya. Dan kita nanti dalam kehidupan sehari-hari bisa memahami secara utuh tentang koperasi. Nah, sebelumnya tentunya kita mengingat kembali definisi daripada koperasi, ya, bahwa di dalam Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, gitu ya. Di sana disebutkan bahwa ada penjelasan tentang perkoperasian, ya. Jadi cukup kuat dasar atau landasan koperasi itu Undang-Undang Dasar, terus juga berdasarkan landasan operasionalnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 92 tentang perkoperasian, dan juga Pancasila sebagai landasan idealnya. Jadi koperasi cukup legal, tidak hanya sekedar sebuah badan usaha yang tidak memiliki landasan hukum, ya, seperti itu kira-kira. Nah, kita akan coba definisikan menurut Undang-Undang 25 tahun 92 tentang perkoperasian, yaitu bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Bagaimana masuk asas kekeluargaan itu? Nah, nanti kita lanjutkan dengan segala pemahaman yang bisa kita cerna, sehingga di dalam mempelajari koperasi ini bisa menjadi sebuah ilmu yang nantinya bisa diterapkan di dalam atau diimplementasikan di dalam dunia nyata atau di dalam masyarakat, ya. Jadi kalau teman-teman nanti ditanya tentang koperasi oleh warga di sekitar, paling juga kita sudah nyambung
apa itu koperasi, fungsinya seperti apa, prinsipnya bagaimana, dan sebagainya. Ini koperasi adalah sebagai usaha yang didirikan oleh, sekarang ada undang-undang terbaru. Kalau dulu undang-undang 25 tahun 92 itu koperasi primer itu syaratnya harus ada 20 orang baru bisa mendirikan koperasi. Nah, sekarang ada undang-undang nomor 11 tahun 2020 Cipta Kerja, ya, itu disebutkan bahwa koperasi primer dapat didirikan hanya 9 orang saja. Jadi cukup dipermudah regulasi yang kita miliki sehingga bisa lebih cepat. Siapapun masyarakat yang ingin mendirikan koperasi tidak perlu membutuhkan atau mengumpulkan sebanyak 20 orang, ya. Yaitu koperasi mendidik sikap. Jelas ini adalah mengapa koperasi sebagai sokok guru perekonomian nasional itu punya sebuah tujuan di dalam koperasi itu mendidik sikap. Artinya sikap disiplin, demokratis, sikap toleransi, sikap gotong royong, sikap kebersamaan itu ada di dalam koperasi, ya. Karena koperasi itu adalah dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota, ya, seperti itu. Terus hebatnya koperasi, anggota koperasi itu punya fungsi ganda. Fungsi ganda sebagai pemilik juga sebagai pengguna. Nah, jadi koperasi hebatnya di situ. Yang kedua yaitu koperasi digali atau dikembangkan dari budaya asli bangsa Indonesia. Jadi kenapa dulu ada koperasi? Ini sejarahnya kalau kita sudah singgung, ya. Koperasi dulu ada karena latar belakang bangsa Indonesia yang terjajah. Terjajah dulu ada banyak masyarakat, khususnya petani, masyarakat nelayan, itu banyak yang terjebak dalam pinjaman rentenir. Maka Muhammad Hatta itu adalah juga bapak koperasi kita, dinobatkan sebagai bapak koperasi kita, menciptakan atau membuat atau mendirikan sebuah koperasi agar para nelayan, pedagang, dan kaum petani tidak meminjam rentenir. Karena tahu sendiri rentenir kayak apa? Marginnya kasar, bunganya tinggi. Kalau tidak punya duit, barang yang di rumah bisa dibawa, kulkas atau motor dan sebagainya bisa dibawa oleh si rentenir itu bila kita tidak bisa membayar. Nah, sekarang apakah masih berlaku koperasi yang seperti dulu? Masih, apalagi sekarang ada apa namanya, lebih galak lagi, pinjol. Ada yang pernah pinjol? Jangan, itu lebih sadis gitu, ya, pinjol itu. Jadi lebih sadisnya gini, umpamanya pasti ada telepon, nomor telepon temennya, nanti di share semua, tagihannya mending halus. Kalau sudah tidak bayar, Ragunan keluar. Tahu kan Ragunan keluar? Artinya bagaimana kasarnya si debt collector dari pinjol itu terhadap si pemilik utang. Nah, jangan. Mending mendirikan koperasi apapun jenisnya, apa jenis simpan pinjam atau jenis koperasi konsumsi atau produksi atau jasa maupun serba usaha. Lebih baik mendirikan koperasi, mengumpulkan uang, simpan pinjam umpamanya, mengumpulkan uang bersama anggota, dikumpulkan dan dipinjamkan, dikembalikan dengan bunga jasa yang sudah disepakati bersama. Untuk anggota, untuk apa? Kesejahteraan anggotanya. Tujuan koperasi seperti itu garis besarnya. Terus juga koperasi menentang segala paham yang berbau individualisme dan kapitalisme. Artinya koperasi diajarkan untuk bisa mandiri, tidak individualisme dan egoisnya yang dikedepankan, tapi benar-benar koperasi diharapkan dapat membantu sesama anggota melalui prinsip-prinsip yang nanti akan kita coba pelajari. Prinsipnya apa saja? Ya, prinsip-prinsip koperasi siapa yang tahu? Belum? Biar nanti ini juga jadi ilmu walaupun sambil ngantuk-ngantuk dikit nggak apa-apa, ya.
Prinsip koperasi di sini kita coba jelaskan ada beberapa hal ya, bahwa kita memiliki komitmen bersama dalam mendirikan koperasi itu. Yang pertama syaratnya apa? Prinsipnya, jika mau mendirikan koperasi ya terus mempunyai keinginan rasa sukarela, karena anggota koperasi harus berprinsip sukarela keanggotaan, tidak ada yang dipaksa ya, seperti itu. Harus terbuka, tidak ada yang ditutup-tutupi, artinya open management seperti itu. Yang kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis. Apa yang dimaksud demokratis? Segala sesuatu harus dimusyawarahkan ya, harus demokratis. Segala sesuatu harus dimusyawarahkan sesama anggota, baik aturannya, iurannya berapa, bunga jasanya berapa, kapan mengembalikan, berapa lama, dan sebagainya. Ini adalah harus dimusyawarahkan. Karena kembali lagi adalah koperasi dari anggota, oleh anggota, dan untuk anggota. Ya, seperti itu. Terus juga dilakukan pembagian SHU. Apa SHU? SHU apa dalam koperasi? Sisa hasil usaha. Nanti bagaimana cara merumuskan membagi SHU? Kalau yang rajin utang pasti bagiannya gede, asal mau bayar juga dengan bunga jasa itu ya. Jadi yang rajin utang, rajin bayar, SHU-nya kan besar ya. Secara adil apakah harus sama? Adil itu sama apa tidak? Adil itu sama apa tidak? Tidak. Contohnya gimana? Umpamanya ini udah kuliah sama TK adiknya, masa ongkosnya sama-sama 50, kan nggak adil ya, nanti marah ya. Bisa. Jadi adil tidak harus sama. Jadi SHU itu sesuai dengan jasa si anggota masing-masing dalam menyimpan sebagai investasi dana yang dipinjamkan atau ditaruh dalam koperasi ya. Terus kemandirian artinya apa? Mandiri namanya juga dari anggota, oleh anggota, untuk anggota. Jadi besar kecilnya keuangan, kas dan sebagainya adalah dari kesepakatan anggota. Mandiri, tidak ada yang menyumbang ibaratnya. Tapi pinjam ke bank lain boleh nggak? Boleh. Terus pendidikan perkoperasian, artinya kalau koperasi sudah berjalan, karyawannya atau manajemen yang ada situ harus bisa adaptif itu penyesuaian zaman. Jadi kalau zamannya sudah digital ini ya jangan manual, nanti koperasinya jadul gitu ya. Seperti itu kira-kira. Kerjasama antara koperasi, artinya boleh kita bergabung dengan koperasi-koperasi lain yang memang memiliki kesamaan tujuan, kesamaan usaha, kesamaan prinsip dan sebagainya, itu perlu dan dibolehkan dalam bergabung atau kerjasama dengan koperasi lain ya, seperti itu. Terus fungsinya apa sih? Pakai koperasi segala, fungsinya seperti apa gitu ya? Koperasi sebenarnya mempunyai fungsi yaitu membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya. Apa yang dimaksud dengan membangun dan mengembangkan? Bedanya di mana? Kalau membangun gimana? Dari nol, sesuatu yang diawali dari awal. Ya, yang belum ada menjadi ada. Kalau mengembangkan dari yang sudah ada, umpamanya dari 1 menjadi 2, 3 dan seterusnya. Seperti itu kira-kira ya. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat. Pasti kesejahteraan tujuannya ke sana ya. Terus memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai sokong bunyinya, artinya tiang penyangga perekonomian nasional. Contohnya bagaimana? Contoh namanya di nasional ini sudah sekian seribu koperasi yang sehat gitu ya. Sehat dalam pengertian kasnya ada, tanggung jawabannya bagus dan sebagainya.
kalau kali sekian puluh orang itu berarti sudah menopang perekonomian nasional secara mandiri. Jadi koperasi juga bagian daripada keberhasilan perekonomian secara nasional jika koperasi itu berdiri dan keadaannya adalah sehat seperti itu ya. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi. Nah, kira-kira seperti itu untuk penjelasan tentang koperasi pada bagian ini. Mudah-mudahan teman-teman nanti bisa menyambung di pertemuan ke depan ya. Kita akan bicara tentang perangkat organisasi dan manajemen organisasi koperasi. Nanti apa perangkat koperasi itu? Anggotaan, ada rapat anggota, ada pengurus, ada pengawas dan sebagainya. Itu adalah salah satu perangkat organisasi koperasi. Barangkali ada yang perlu ditanyakan tentang materi ini nanti dari teman-teman biar ada pendalaman lebih jauh sehingga suasana pembelajaran ini menjadi hidup karena ada dialog, diskusi, tanya jawab sehingga tidak hanya dosen yang satu arah dalam memberikan pemahaman tentang materi yang kita bahas pada hari ini. Ada yang ditanyakan? Oke, siapa? Saya mau bertanya, nama saya Nisa Febriani. Sebagaimana telah Bapak sampaikan dalam materi pertemuan ini, dijelaskan bahwa prinsip-prinsip koperasi itu adalah yang pertama keanggotaan bersifat sukarela, kemudian pengelolaan dilakukan secara demokratis, kemudian ada pembagian SHU dilakukan secara adil dan lain sebagainya. Yang ingin saya tanyakan adalah sering kita dengar banyak usaha koperasi yang gagal atau tidak tercapai tujuannya, yaitu mensejahterakan anggotanya sehingga koperasi tersebut bubar. Padahal sudah jelas dalam koperasi menganut prinsip sukarela, demokratis adil, disiplin, dan lain sebagainya. Kira-kira mengapa hal ini bisa terjadi, Pak? Dan faktor apa saja yang mempengaruhinya? Demikian, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ini pertanyaan yang cukup berbobot ya. Bisa kita jadikan sebagai pengalaman. Dan pertanyaan ini memang pernah terjadi dan sering terjadi. Kenapa koperasi itu banyak yang gagal bahkan bubar? Faktor apa yang mempengaruhinya? Salah satunya yaitu dari internal koperasi itu sendiri. Apakah ada pengurus yang tidak jujur, begitu uangnya ngumpul dibawa kabur, atau anggotanya sendiri yang pinjam tidak mau membayar? Nah, ini kan jadi persoalan-persoalan yang tadinya kecil-kecil, yang lainnya juga ikut-ikutan tidak bayar. Faktor-faktornya ini ya. Jadi semua ada rasa ketidakpuasan terhadap pengurus dan sebagainya. Atau memang itu habis modalnya diselewengkan oleh si pengurus. Itu banyak faktor seperti itu. Dan banyak operasi yang gagal, yang bubar banyak. Inilah hal-hal yang paling dikhawatirkan nantinya pada saat orang mau membentuk koperasi seperti itu. Apa banyak yang bubar kok? Apain koperasi? Kayaknya udah nggak relevan deh koperasi. Seperti itu. Nah, ini kembali lagi kalau tidak didasari dengan prinsip yang kuat tadi, kesukarelaan anggota, terus tidak ada rasa demokrasi dan keterbukaan, ya akhirnya terjadilah penyimpangan seperti itu. Atau badan pengawasnya yang tidak berjalan sehingga keuangan kas dan sebagainya tidak diawasi secara baik dan benar. Jadi bisa dari anggotanya itu sendiri yang memang melanggar, bisa pengurusnya yang megang keuangan itu bisa menyelewengkan dana yang ada, bisa juga badan pengawasnya yang tidak jelas, tidak paham tentang tugas fungsinya sebagai pengawas, sehingga operasi berjalan dengan apa ya, sebebas-bebasnya tanpa ada pengawasan yang ketat dari badan pengawas. Itu banyak hal faktor-faktor mengapa operasi jadi bubar. Jadi salah satunya biasanya
uangnya yang habis itu bisa digunakan tanda kutip oleh oknum-oknum yang ada di dalam koperasi itu sendiri. Jelas ya Mbak ya? Oke, semuanya jelas ya? Jelas. Oke, barangkali ini yang menjadi poin pokok pembahasan pada pertemuan hari ini. Kita sekali lagi minggu depan akan kita bahas tentang perangkat organisasi dan manajemen koperasi. Dan barangkali ini sebagai penyemangat teman-teman. Jadi mahasiswa harus, kata kuncinya adalah semangat, karena belajar ini adalah untuk kita sendiri, bukan untuk orang lain. Ya, kita harus punya prinsip seperti itu, kuat, semangat, dan tetap istilahnya jangan putus asa. Kalau ada persoalan harus dibicarakan dengan dosen pembimbing. Kalau ada hal-hal yang problem pribadi, jangan mengambil keputusan sendiri, tanya dosen pembimbingnya, tanya kaprodinya, Pak. Nah, contoh ini di luar materi ya, pada semester ini belum bisa bayar, bagaimana solusinya? Tanya saja, komunikasikan, ya seperti itu. Jadi nanti bisa ada solusi-solusi yang bisa diselesaikan secara bersama. Karena musyawarah adalah senjata paling ampuh untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Ya. Kemudian deskripsi singkat tentang mata kuliah koperasi yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat menjadikan sebuah gambaran dalam menjalankan dunia pendidikan dan pengajaran yang saya jalankan sebagai dosen prodi manajemen retail dan khususnya mata kuliah koperasi. Sebelum saya akhiri, izinkanlah saya untuk berpantun, ya. Burung perkutut terbang ke genting, membawa makanan berupa gabah. Menuntut ilmu sangatlah penting demi masa depan yang lebih cerah. Yang kedua, contohnya, ikan asin berwarna putih. Demikian dan terima kasih. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.